Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan tentang SKB CPNS untuk ekonomi. Baik, soal yang pertama adalah ekonomi yang mempelajari individu dan permasalahan unit-unit ekonominya disebut A. Ekonomi domestik, B. Ekonomi pasar, C. Ekonomi mikro, D. Ekonomi makro, E. Salah semua. Jawabannya adalah ekonomi mikro. Jadi, ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang khusus mempelajari individu dan permasalahan unit ekonomi. Masuk ke nomor soal selanjutnya. Soal selanjutnya, ekonomi yang mempelajari variabel total seperti pendapatan nasional, tabungan masyarakat, total investasi, dan konsumsi domestik disebut A. Ekonomi domestik, B. Ekonomi pasar, C. Ekonomi mikro, D. Ekonomi makro, E. Salah semua. Jawabannya adalah ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari variabel total. Contoh dari variabel total adalah pertama pendapatan nasional, 2. Tabungan masyarakat, 3. Total investasi dan konsumsi domestik. Jadi ekonomi makro bicara tentang ruang lingkup yang lebih luas. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Berikut ini adalah contoh masalah-masalah ekonomi makro, kecuali A. Kapasitas produksi nasional dan pemerataan distribusi, B. Kesempatan kerja, C. Pendapatan negara dan stabilitas ekonomi, D. Neraca pembayaran luar negeri, E. Pola produksi masyarakat perkotaan. Jawabannya E. Pola produksi masyarakat perkotaan merupakan masalah ekonomi mikro, sedangkan A, B, C, dan D merupakan masalah ekonomi makro. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Jumlah produksi barang dan jasa di dalam negara dalam kurun waktu tertentu disebut dengan A. Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto, B. Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto (PNB), C. Net National Product atau NNP atau Produk Nasional Neto (PNN), D. Net National Income atau pendapatan nasional neto. Jawabannya adalah A. Gross Domestic Bruto, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, di mana untuk GDP merupakan jumlah produksi barang dan jasa di dalam negara dalam kurun waktu tertentu. Artinya bahwa semua produk yang dihasilkan oleh warga negara dalam negeri ataupun warga negara asing yang tinggal di luar negeri maka dimasukkan ke dalam kategori GDP. Sedangkan untuk GNP atau PNB merupakan semua produk yang dihasilkan oleh suatu negara tetapi penghasilnya adalah warga negara dalam negeri sendiri tanpa disertai dengan warga negara asing yang tinggal di luar negeri. Kemudian yang C atau NNP merupakan seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu tahun. Kemudian yang D, NNI atau PNN merupakan produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Soal selanjutnya, jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu biasanya 1 tahun disebut dengan A. Gross Domestic Product (GDP), B. Gross National Product (GNP), C. Net National Product (NNP), D. Net National Income (NNI), E. Personal Income atau PI. Jawabannya adalah B. Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto.
Jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun tertentu itu disebut dengan GNP, di mana kata kuncinya adalah jumlah pengeluaran nasional. Artinya, pendekatan ini digunakan dengan cara menghitung pendekatan pengeluaran, sehingga Gross National Product atau dengan kata lain, pendapatan nasional dihitung dengan metode pengeluaran. Koefisien Gini atau Gini ratio bermanfaat untuk mengetahui A. Ketimpangan distribusi pendapatan, B. Tingkat kemampuan beli penduduk, C. Tingkat daya beli masyarakat terhadap bahan baku, D. Tingkat kemampuan berproduksi masyarakat pedesaan, E. Tingkat ketimpangan distribusi barang dan jasa. Koefisien Gini merupakan koefisien yang digunakan untuk mengukur atau menghitung tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga jawabannya adalah A, di mana koefisien Gini pertama kali berasal dari Italia. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk adalah rumus dari A. Produk domestik bruto, B. Produk domestik neto, C. Pendapatan per kapita, D. Produksi per kapita, E. Profit personal. Jawabannya adalah C. Pendapatan per kapita, di mana rumus pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya, kebijakan bank sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Ini salah satu kebijakan pemerintah untuk mencegah terjadinya inflasi. Yang A. Politik diskonto, B. Politik invaluasi, C. Politik moneter, D. Politik keuangan, E. Politik fiskal. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan atau menaikkan tingkat suku bunga atau menurunkan tingkat suku bunga adalah politik diskonto. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya berikut ini merupakan penyebab inflasi kecuali A. Jumlah permintaan meningkat, B. Jumlah penawaran meningkat, C. Biaya produksi naik, cost push inflation, D. A dan C benar, E. A, B, C benar. Jawabannya adalah B. Jumlah penawaran meningkat. Inflasi adalah keadaan di mana harga naik terus-menerus yang bisa disebabkan karena pertama, jumlah permintaan meningkat karena jumlah barang yang tersedia tidak cukup. Yang B, yang selanjutnya adalah inflasi bisa terjadi karena biaya produksi naik. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, berikut adalah manfaat dari pasar modal, kecuali A. Mempermudah pengusaha yang kekurangan modal untuk mendapatkan modal yang sehat dan tidak mengikat. B. Memperlancar perluasan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. C. Membantu perusahaan atau masyarakat yang kelebihan dana untuk memanfaatkannya dalam kegiatan yang produktif, sehingga tidak terjadi pengangguran dana atau idle money. D. Membantu pemerintah dalam menghimpun dan mengerahkan dana masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. E. Membantu terjadinya devaluasi mata uang. Jawabannya adalah E. Pasar modal
adalah sarana pendanaan bagi perusahaan atau institusi lain dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi. Sehingga untuk yang A ini merupakan keuntungannya karena pengusaha bisa mendapatkan dana yang sehat. Begitupun yang B, C, dan D. Sedangkan yang E, tindakan devaluasi adalah sebuah tindakan dari pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan jumlah ekspor